Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas ke-12 saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Mekanisme Penetapan Biaya Masuk dan Pengaruh pada Ekonomi Nasional. Dengan NIM saya yaitu 225790005. Tugas ini tugas dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk pada latar belakangnya. Latar belakang. Biaya masuk merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan internasional yang berfungsi sebagai sumber pendapatan negara sekaligus sebagai instrumen untuk melindungi industri dalam negeri. Penetapan biaya masuk dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan kebijakan perdagangan. Dalam konteks globalisasi dan keterbukaan pasar, mekanisme penetapan biaya masuk tidak hanya berdampak pada perekonomian domestik, tetapi juga mempengaruhi daya saing industri, stabilitas harga, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara yuridis, mekanisme penetapan biaya masuk di Indonesia diatur oleh dalam Undang-Undang Kepabeanan dan peraturan turunannya yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam menentukan tarif biaya masuk. Kebijakan ini melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal dan Bea dan Cukai, atau biasa disebut DJB, serta Kementerian Perdagangan. Keuntungan mengenai biaya masuk juga harus selaras dengan komitmen internasional seperti perjanjian dagang dalam kerangka World Trade Organization, atau yang biasa disebut WTO, maupun perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement atau yang biasa disebut dengan FTA. Selanjutnya kita masuk pada permasalahan. Di sini saya mengangkat 3 masalah. Yang pertama ada bagaimana mekanisme yuridis penempatan biaya masuk di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penetapan tarif biaya masuk di Indonesia. Yang ketiga, ada bagaimana pengaruh kebijakan biaya masuk terhadap ekonomi nasional, khususnya terhadap industri dalam negeri, pendapatan negara, dan daya beli masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Di sini ada penelitian menurut Siahaan pada 2015 menunjukkan bahwa kebijakan biaya masuk yang moderat dapat meningkatkan daya saing industri lokal tanpa menekankan perekonomian secara keseluruhan. Di sisi lain, komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional seperti WTO atau FTA menurut penurunan tarif secara terhadap sehingga industri domestik harus siap menghadapi persaingan global. Adapun menurut Mukhtar pada tahun 2010, biaya masuk memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara dan berbagai instrumen proteksi untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan produk impor. Adapun menurut Krugman dan Opsfeld itu pada tahun 2003 menyatakan bahwa kebijakan biaya masuk dapat membantu menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan menciptakan lapangan pekerjaan domestik. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif jika diterapkan secara berlebihan, secara kenaikan biaya produksi akibat impor bahan baku yang mahal dan peningkatan harga barang di pasar domestik yang akhirnya menekan daya beli masyarakat. Selanjutnya, kita sudah masuk pada pembahasan yang pertama. Di sini yang saya bahas pertama ada mekanisme yuridis penetapan biaya masuk yang ada di Indonesia. Penetapan biaya masuk di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, mekanisme penetapan biaya masuk melibatkan perumusan kebijakan, penetapan tarif, dan pengawasan pelaksanaan. Selanjutnya ada dasar hukum utama. Penetapan biaya masuk didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor
Nomor 10 Tahun 1995. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan pemungutan bea masuk terhadap barang impor yang masuk ke dalam wilayah pabean yang ada di Indonesia. Selanjutnya masih pada pembahasan yang ke-1. Di sini yang saya bahas saat itu tentang penetapan tarif bea masuk. Di sini ada 3 poin macam tarif. Yang pertama adalah tarif umum. Penetapan tarif bea masuk dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan materi keuangan atau PMK yang dikeluarkan secara berkala. Tarif ini dihalang berdasarkan ad valorem atau persentase dari nilai barang atau spesifik berdasarkan tetap per unit barang. Yang kedua ada tarif preferensi. Berdasarkan perpinjaman perdagangan internasional seperti Free Trade Agreement atau yang biasa disebut FTA atau ASEAN Free Trade Area atau yang biasa disebut FTA. Tarif bea masuk preferensi dapat dikenakan bagi negara-negara mitra dagang dengan tarif yang lebih rendah. Yang ketiga ada tarif anti-dumping dan safeguard. Jika ada pasifik perdagangan yang merugikan industri dalam negeri, seperti dumping atau lonjakan impor yang signifikan, pemerintah dapat menerapkan bea masuk tambahan melalui mekanisme bea masuk anti-dumping atau BMAD atau bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard duties. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu perlindungan industri dalam negeri banget. Salah satu tujuan utama penetapan bea masuk dalam melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk impor yang lebih murah atau memiliki daya saing yang lebih tinggi. Menurut teori proteksionisme, Friedrich, industri yang masih berkembang atau infant industry memerlukan proteksi sementara agar dapat bersaing secara sehat. Selanjutnya ada pendapatan negara. Bea masuk menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan di sektor perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 pada tahun 2006 tentang kepabeanan, bea masuk adalah penguatan negara yang diatur oleh undang-undang sehingga perannya dalam mendukung anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sangat penting. Ketentuan peningkatan pendapatan negara seringkali mempengaruhi kebijakan tarif bea masuk, terutama dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan optimalisasi penerimaan. Selanjutnya masih pada pembahasan yang kedua. Di sini yang saya bahas itu ada perjanjian perdagangan internasional. Indonesia merupakan anggota World Trade Organization atau yang biasa disebut WTO dan telah terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement atau yang disebut dengan FTA seperti ASEAN Free Trade Area atau AFTA dan perjanjian bilateral dengan negara-negara mitra dagang. Perjanjian ini mewajibkan Indonesia untuk menurunkan tarif bea masuk secara terhadap sesuai dengan prinsip Most Favored Nation atau yang biasa disebut MFN atau tarif preferensi bagi negara mitra. Selanjutnya ada kondisi ekonomi dan neraca perdagangan. Kebijakan tarif bea masuk dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional seperti inflasi, defisit, neraca perdagangan, atau ketergantungan pada impor. Ketika neraca perdagangan mengalami defisit akibat lonjakan impor, pemerintah dapat meningkatkan tarif bea masuk untuk mengendalikan arus barang dari luar negeri. Selanjutnya masih pada pembahasan yang ketiga. Pengaruh terhadap industri dalam negeri. Kebijakan bea masuk sering digunakan sebagai instrumen proteksi untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk impor. Dengan menerapkan tarif bea masuk yang tinggi, barang impor menjadi lebih mahal sehingga produk domestik dapat lebih kompetitif. Menurut Friedrich dalam teori proteksionisme, kebijakan ini penting untuk mendukung perkembangan
infan industri atau industri yang masih baru berkembang agar dapat tumbuh dan mandiri. Selanjutnya ada pengaruh terhadap pendapatan negara. Biaya masuk merupakan salah satu sumber perdagangan negara di sektor perpajakan. Penguatan biaya masuk terhadap barang impor membantu meningkatkan pendapatan anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN. Menurut Suyahan pada tahun 2015, optimalisasi kebijakan biaya masuk dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Penetapan biaya masuk merupakan bagian penting dalam kebijakan perdagangan internasional yang diatur secara yuridis melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri Keuangan secara umum. Mekanisme penetapan biaya masuk bertujuan untuk mengatur aliran barang yang masuk ke pasar domestik, memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri, serta berbagai salah satu sumber penerimaan negara. Dari segi yuridis, biaya masuk diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk sejenis barang impor, kebijakan perlindungan industri, serta kewajiban internasional yang diikuti oleh Indonesia, seperti yang tercantum dalam kesepakatan perdagangan multilateral atau bilateral. Biaya masuk juga ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang transparan dan diskriminatif, di mana aturan-aturan ini memastikan tidak ada praktik yang merugikan atau membatasi perdagangan secara tidak sah. Selanjutnya kita masuk pada saran. Di sini saya ada beberapa saran, ada dua. Yang pertama ada peningkatan transparansi dan keterbukaan proses penetapan biaya masuk. Agar proses penetapan biaya masuk lebih adil dan tidak merugikan salah satu pihak, disarankan agar pemerintah meningkatkan transparansi dalam proses perumusan kebijakan. Hal ini bisa dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka tentang dasar hukum, tujuan serta dampak dari kebijakan biaya masuk yang diterapkan. Saran yang selanjutnya ada penyesuaian kebijakan biaya masuk berdasarkan dinamika ekonomi global dan domestik. Saran berikutnya adalah pemerintah perlu secara rutin menuju dan menyesuaikan tarif biaya masuk sesuai dengan kondisi ekonomi domestik dan perkembangan perdagangan internasional. Kebijakan biaya masuk yang terlalu ketat atau longgar dapat berdampak buruk bagi stabilitas ekonomi. Ya, mungkin itu sedikit presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya tutup presentasi saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you the next video.